Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SDMM, jumpa lagi di acara Ramadan Cash edisi 4 bersama saya Nawal Allah Mahesvari. Edisi Ramadan Cash kali ini ditemani oleh Ustazah Asia dengan tema menyambut kemenangan di Hari Fitri. Makan ketupat disiram kuah, duduk bersanding ibu dan ayah. Assalamualaikum Ustazah Asia, bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nala, kabar Ustazah baik, alhamdulillah. Kalau Nala sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Nala juga sehat dan baik. Tak terasa puasa sudah tinggal menghitung hari. Sebentar lagi hari yang saya dan teman-teman tunggu-tunggu nih. Ustazah Asia sudah mempersiapkan apa saja untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri? Yang Ustazah persiapkan di sini sebagai umat muslim Nala, kita harus menyiapkan dua hal. Apa saja itu? Seperti yang Ustadz Nazar sampaikan di pekan lalu, kita ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah dan zakat mal. Karena kita umat muslim, di akhir Ramadan ini sampai menjelang sholat Idul Fitri, kita ada kewajiban untuk membayar zakat. Nah, zakatnya di sini yang sudah dijelaskan sebesar 2,5 kg atau 1 sok. Kalau Nala sendiri, apa yang dipersiapkan oleh Nala menjelang Hari Raya Idul Fitri? Kalau saya sih wajib beli baju baru, sandal baru, pokoknya harus serba baru. Tapi yang menjadi pertanyaan Nala nih sebenarnya wajib gak sih untuk menyambut Hari Raya ini dengan serba baru? Kalau untuk serba baru tidak ada anjurannya sebetulnya Nala. Yang dianjurkan di sini adalah ketika kita menyambut hari kemenangan atau hari nan fitri, ketika kita hendak sholat, kita harus memakai pakaian yang terbaik. Pakailah pakaian yang terbaik karena pakaian yang mewah, pakaian yang mahal, yang baru itu belum tentu baik untuk kita. Nah, oleh karena itu belum tentu juga kita harus ada kewajiban untuk memakai pakaian yang baru, sandal baru, sepatu baru. Bahkan ketika kita ada kegiatan yang lain pun kita juga biasanya beli sepatu baru, sandal baru. Kalau Nala sendiri, kalau kenaikan kelas apa yang Nala persiapkan biasanya? Nala biasanya membeli sepatu baru dan seragam baru. Nah, itu juga sama. Di sini kewajiban kita ketika menyambut Idul Fitri atau kemenangan itu tidak ada anjurannya untuk membeli baju atau hal yang baru. Saat hari raya kita melaksanakan sholat Id. Apa hukum melaksanakan sholat Id? Boleh tidak kita meninggalkannya? Dan kalau kita kerjakan sendiri tidak berjamaah boleh tidak? Kalau untuk hukum melaksanakan sholat Id ini Idain ya. Nah, Idain di sini ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, kenapa kok tidak diwajibkan Nala? Karena yang wajib itu hanya sholat fardu yang 5, mulai dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kalaupun kita di sini meninggalkannya, tidak ada sanksi yang dikenakan karena ini hukumnya sunnah yang dianjurkan. Oleh sebab itu sebagai umat muslim kita harus memperbanyak amalan sunnah, khususnya ketika kita menyambut hari raya kemenangan Idul Fitri ada sholat sunnah yaitu sholat sunnah Idain. Oh begitu ya Iya. Ngomongin soal hari raya, Ustazah pasti tidak asing lagi berbagai macam hidangan menu wajib. Kalau di rumah Ustazah biasanya ada nggak menu wajib di saat hari raya? Kalau menu wajib yang ada di rumahnya Ustazah sih, karena kita ini di Gresik ya, Gresik itu di tanggal 28 Ramadan biasanya ada pasar bandeng di dekat pasar Gresik. Nala pernah nggak ke sana? Diajak sama mama? Nggak pernah. Belum pernah. Nah, di situ karena ada pasar bandeng, banyak orang jualan bandeng. Nah, di sini Ustazah bersama keluarga biasanya masak masakan yang serba bandeng. Bisa jadi presto, pindang, asem-asem bandeng, dan yang lain-lainnya. Gitu. Kalau Nala sendiri gimana? Di rumah apa yang dipersiapkan sama Nala dan Mama? Kalau keluarga Nala sih biasanya saat hari raya makan ubus. Ubus? Oh iya, sip. Enak juga itu ya Nala ya? Iya. Nah, membahas makanan lagi, saat kita mau melaksanakan sholat Id, lebih baik makan dulu atau makan setelah sholat? Di sini ada keterangan kalau misalnya kita hendak melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Sedangkan kalau Idul Adha,
kita tidak diutamakan untuk makan terlebih dahulu, tapi setelah pulang dari sholat Idul Adha baru kita boleh memakan hasil masakan kurban kita. Nah, ada di dalam hadis ini ya, Ustazah bacakan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula wala yakula yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat sholat id pada hari Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan makanan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat id untuk baru beliau menyantap hasil kurbannya. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Oh begitu ya Ustazah? Iya, jadi kalau Nala besok waktu Idul Fitri, Nala sebelum berangkat ke tempat sholat karena disunahkan untuk makan terlebih dahulu, entah itu makan jajanan lebarannya Nala atau makan kurma. Yang penting kita isi makan makanan kecil terlebih dahulu, bukan makan makanan yang berat, seperti itu. Nah, setelah sholat id biasanya kita menuju ke sanak saudara maupun tetangga untuk saling bermaaf-maafan. Kenapa sih Us? Kenapa ya? Karena kita di sini hari raya Idul Fitri itu kan hari yang kembali ke suci, kembali ke fitrah kita. Di sini kita banyak kesalahan yang sudah pernah kita perbuat, baik itu kepada tetangga, teman, saudara. Oleh karena itu, mumpung di hari raya Idul Fitri ini Nala, kita dianjurkan untuk saling bermaaf-maafan, saling memaafkan satu sama lain, tidak ada rasa dendam di dalamnya, sehingga kita bisa kembali ke fitri, kembali ke suci lagi, seperti itu. Ustazah Asia punya pesan buat sahabat SDMM dalam menyambut hari raya Idul Fitri? Pesan Ustazah di sini, karena sebentar lagi tinggal menghitung hari lagi anak-anak kita menuju ke hari kemenangan. Ustazah berpesan ketika nanti di hari raya Idul Fitri kita kembali ke fitrah, kembali ke fitri, kembali ke suci, kita harus saling memaafkan satu sama lain. Kemudian kita juga melaksanakan beberapa amalan sunnah yang ada di hari raya Idul Fitri. Di antaranya yaitu sebelum berangkat sholat, kalian harus mandi terlebih dahulu. Adapun tempat sholatnya, ini yang diutamakan adalah sholat yang di tanah lapang, seperti halnya halaman masjid misalnya, kalaupun tidak dalam keadaan hujan. Kalau keadaan hujan, boleh kita sholat di masjid. Kemudian selain itu, kita juga harus memperbanyak takbir Nala. Ketika Nala dari rumah menuju tempat sholat, harus memperbanyak takbir. Nala tahu takbirnya bagaimana? Belum tahu. Untuk membacakan takbir di sini yang biasanya kita ada dengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu bacaan takbir harus kita perbanyak langkah kita ketika menuju ke tempat sholat dengan memperbanyak lafal takbir itu. Kemudian setelah itu, kalau bisa kita menuju ke tempat sholat itu berbeda dengan ketika kita waktu pergi Nala. Jadi misalnya Nala sholatnya di Masjid At-Taqwa, halaman Masjid At-Taqwa, berarti jalan ke melalui Jalan Barabai. Kalau pulangnya nanti bisa melalui depan sekolah. Nah, itu yang dianjurkan sunnahnya. Kemudian selain itu juga kita saling bermaaf-maafan dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi ada banyak hal sih di sini, nggak harus itu. Tidak ada dalil khusus yang menganjurkan kita untuk membaca itu. Boleh kita mengucapkan dengan mohon maaf lahir dan batin, Id Mubarak, atau kata-kata yang lainnya. Karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan kita harus melafalkan lafal itu dengan kalimat bahasa Indonesia. Nala maafkan Ustazah ya, kalau Ustazah punya salah itu juga boleh. Tapi di sini memang umumnya taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah mengampuni, menerima segala amal perbuatan kita selama kita di bulan Ramadan ini. Mungkin itu Nala pesan singkat dari Ustazah buat teman-teman kalian nanti di SDMM. Seru sekali ya sahabat SDMM berbincang-bincang Ramadan Cash kali ini. Terima kasih Ustazah Asia atas waktunya. Sama-sama. Banyak hal baik yang dapat kita ambil.
Tak terasa bulan Ramadan akan segera berakhir. Rasanya berat sekali untuk meninggalkan bulan yang penuh berkah ini. Sekian dulu Ramadan Cash hari ini. Sampai jumpa di Ramadan Cash tahun depan. Saya Nawal Aqlam Asfari pamit undur diri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari raya tak